Pemirsa, puncak forum KTT G20 tinggal hitungan hari, Indonesia sudah siap untuk menyambut tamu negara dalam forum kerjasama 20 negara ekonomi utama dunia pada 15 dan juga 16 November 2022. Yang menjadi salah satu sorotan penting pada gelaran G20 Presidensi Indonesia ialah terkait dengan pengamanan. Bagaimana Indonesia sebagai tuan rumah mampu untuk dapat menjamin keamanan dan juga kenyamanan para delegasi sehingga gelaran G20 dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan kebijakan yang positif bagi perekonomian dunia dan juga Indonesia khususnya. Nah, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah tokoh, yakni mulai dari tim strategi komunikasi kantor staf Presiden Ibu Dila Amran, ada juga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Susi Wijono Mugiarso, Eksekutif Lead Tirahita Karana Forum, yakni Mas Tantowi Yahya, yang juga merupakan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Selamat siang, Mas-mas dan juga Mbak Dila ini sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Terima kasih. Tentunya kita juga mengetahui bahwa ada banyak sekali kegiatan positif yang dilakukan dalam rangkaian G20 Presidensi Indonesia, dan ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dapat memastikan keamanan berlangsung dengan baik dan juga benar dalam gelaran G20, dan tentunya sudah banyak upaya dilakukan oleh Polri untuk dapat menjamin keamanan, mulai dari ada latihan terpusat di Bali selama 3 hari, ada juga persiapan operasi agung dilakukan Polri, bahkan juga berbagai teknologi digunakan, termasuk juga teknologi canggih seperti face recognition untuk benar-benar memastikan keamanan G20. Saya mau ke Pak Susi dulu ini, terkait dengan persiapan yang dilakukan di G20 ini. Apa saja agenda yang menarik yang menjadi sorotan dalam presidensi Indonesia ini, Pak Susi? Ya, terima kasih Mas Febrian. Sebagaimana kita ketahui, hari ini kita H-10 menjelang ke KTT. Namun sebelum di KTT tanggal 15 sampai 16, kita menyelenggarakan pertemuan Sherpa keempat, akan dimulai tanggal 11 sampai 13. Di pertemuan Sherpa keempat inilah nanti akan menyiapkan, memfinalisasi draft dari Leaders Declaration kita, yang nanti akan sama-sama ditetapkan di G20 Summit atau KTT di tanggal 15-16. Nah, Mas Febrian dan teman-teman semuanya, sudah hampir setahun kita menjadi presidensi sejak 1 Desember 2021 yang lalu. Kami selaku Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa dan Finance dan teman-teman di Setnek dan Kemenko Marves selaku bidang acara, kita sudah menyelenggarakan, sudah hampir menuju ke acara puncak, jadi sudah hampir setahun, sejak 1 Desember tahun yang lalu, sudah ada 430 event yang kita koordinasikan semuanya dengan seluruh pimpinan KL, dan juga di akhir September kemarin sebelum Sherpa ketiga, seluruh pertemuan di seluruh tingkatan sudah menyampaikan kepada kami hasil-hasilnya. Antara lain ada 17 ministerial meeting, kemudian ada 42 working groups meeting, dan 47 engagement group. Semuanya sudah menyerahkan kepada kami. Di Sherpa sudah kita bahas di Sherpa ketiga kemarin. Namun seperti kita ketahui dinamikanya kan luar biasa nih, sehingga antara akhir September sampai ke KTT nanti kami menyelenggarakan 4 kali pertemuan intersesi dulu sebelum nanti ada pertemuan Sherpa keempat. Nah, mungkin yang paling penting yang harus dicatat, bedanya presidensi G20 kita sekarang ini dengan 16 kali KTT G20 sebelumnya. Untuk tahun ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita menekankan pentingnya ada manfaat nyata yang konkret baik bagi Indonesia maupun dunia. Karena itu kami menyiapkan ada namanya concrete deliverables di sana. Itu nanti menjadi bagian dari lampiran, menjadi aneks dari Leaders Declaration untuk G20 itu. Jadi ini betul-betul berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya menghasilkan Leaders Declaration, nanti kita ada 2 aneks. Aneks 1 mengenai output dokumen dari semua pertemuan. Aneks yang kedua dan namanya concrete deliverables. Yang paling penting concrete deliverables ini adalah berupa list dari proyek, program maupun inisiatif yang sudah kita bahas dengan seluruh anggota G20 yang kira-kira kita desain sesuai dengan 3+1 prioritas kita. Prioritas kita yaitu arsitektur kesehatan global, kemudian transformasi ekonomi berbasis digital, kemudian transisi energi dan ketahanan pangan, plus nanti beberapa isu-isu strategis yang lain kita kemas menjadi satu dokumen resmi yang mengindikasikan berbagai proyek yang menjadi manfaat konkret dari G20
untuk penyelesaian berbagai tantangan dunia. Demikian Mas Febrian. Baik, ini merupakan tentunya tidak main-main terkait dengan kegiatan dan juga rangkaian yang akan diselenggarakan dalam menyambut G20 puncaknya nanti 15 dan juga 16. Saya mau ke Mbak Dila. Mbak Dila, tentunya kan ini kan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 yang ada di tahun ini. Catatan apa saja yang menjadi penting dan juga yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan pengamanan dalam kegiatan ini, Mbak Dila? Terima kasih Mas Febrian. Jadi selama setahun terakhir ini memang pengamanan itu dijaga ketat ya, terutama protokol kesehatan karena ya kita tahu ini tidak mudah menjadi tuan rumah presidensi G20 selama setahun terakhir ini, apalagi nanti menuju KTT. Yang paling membanggakan adalah masyarakat Bali sangat menanti menjadi tuan rumah dari sekarang so far udah 17 ya kalau nggak salah yang sudah confirm akan hadir. Nggak cuma masyarakat Bali, masyarakat Indonesia juga sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan selaku tuan rumah, mendemamkan G20 begitu arahan Presiden yang kami dorong supaya kita tunjukin kalau Bali itu bisa menjadi pintu buat semua pemimpin dunia duduk bersama, membahas berbagai masalah tantangan global, dan yang paling penting tadi menghasilkan solusi konkret. Nah ini pengamanan yang dilakukan nggak cuma dari sisi seperti yang TNI Polri sudah lakukan, tapi juga dari masyarakat pun juga sangat antusias membantu gitu ya. Seperti yang terjadi di Bali, saya kebetulan sudah ada di Bali. Masyarakat di sekitar Nusa Dua sendiri sudah tersosialisasi bahwa nanti akan ada pemimpin dunia banyak yang datang. Lalu mereka juga sudah siap untuk arahannya adalah melakukan WFH, melakukan school from home selama seminggu nanti gitu. Dukungan itu yang sangat berasa ya selama saya ada di Bali sekarang. Gitu Mas Febrian. Baik, artinya memang ini upaya-upaya pengamanan yang dilakukan Polri nampaknya juga ikut menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mengamankan G20 di Bali ini. Nah, kalau kita bicara terkait dengan event internasional yang digelar, tentunya Mas Tantowi Yahya sebelumnya juga merupakan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru dan juga tidak asing dengan berbagai kegiatan ataupun event-event internasional yang sudah diselenggarakan. Dari kacamata Mas Tantowi ini, apa sih yang membuat delegasi dari sebuah negara merasa yakin dan juga aman untuk bisa datang di sebuah event internasional? Apa saja yang harus diperhatikan, Mas Tantowi? Terima kasih ya Febrian untuk undangannya. Kebenaran hampir 1 tahun ini setelah tugas dari Duta Besar di Selandia Baru, saya tinggal di Bali. Jadi kebenaran tadi ada acara selamatan untuk memohon kepada yang di atas memberkahi semua kegiatan G20 di Pura di dekat Kura-Kura Bali di sini. Jadi ada 2 hal yang 2 atau 3 hal lah menjadi daya tarik seseorang calon peserta bahkan sampai kepada tingkat kepala negara untuk memutuskan hadir atau tidak dalam sebuah KTT ya. Pertama itu adalah jaminan keamanan. Sebagus apapun agenda yang kita tawarkan ketika tidak adanya jaminan keamanan atau negara itu dalam situasi konflik politik yang cukup mengganggu, maka kebanyakan kepala negara ataupun calon peserta itu pasti akan mengendapkan dulu keinginannya. Nah, yang kedua adalah agenda yang dibahas. Apabila agenda yang dibahas itu penting, krusial, relevan, dan sangat mendesak, ini akan menjadi pertimbangan serius bagi mereka untuk hadir atau tidak. Nah, yang ketiga itu adalah keindahan dari negara tersebut, khususnya tempat di mana KTT dilangsungkan. Nah, ketiga hal ini itu dipenuhi oleh Bali. Pertama, situasi politik kita itu sangat stabil, berbeda dengan beberapa negara di kawasan ataupun negara-negara lainnya. Tidak ada apa-apa di Jakarta ini, semua bisa terkendali dan situasinya kondusif. Nah, yang kedua, agenda yang kita bahas itu relevan dan very timely. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Susi tadi, itulah isu dunia saat ini. Nah, keempat isu itu akan dibahas secara bersama-sama atau secara kolektif yang kemudian akan berujung kepada suatu komitmen bersama untuk membawa dunia ini akan lebih baik.
Jadi kalau kita lihat prioritas 1 sampai 4 itu adalah masuk dalam kotak-kotak Sustainable Development Goals. Nah, Sustainable Development Goals ini very timely untuk dibahas sekarang karena penutupannya tinggal 8 tahun lagi. Kan ditutup tahun 2030. Begitu banyak negara di dunia ini termasuk negara-negara G20 di dalamnya yang terancam tidak bisa memenuhi komitmen mereka yang jumlahnya 17 itu. Nah, ketika ini dibahas, tentu mereka berharap bakal ada solusi yang ditawarkan oleh Indonesia selaku penyelenggara G20 terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, soal keindahan, ya tidak ada yang menyaksikan ya bahwa Bali itu paradise. Bali itu adalah salah satu destinasi favorit di dunia. Sehingga ini saya sangat yakin ya, hakul yakin ketika mereka mendengar Bali, why not, ya kan gitu. Terutama setelah mereka terkunci selama 2 bahkan sampai 3 tahun, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melihat keindahan dunia, tiba-tiba ada tawaran untuk pergi ke Bali. Demikian Febrian. Artinya memang selain nanti akan ada pembahasan penting terkait dengan perekonomian, juga disuguhkan dengan keindahan dari Bali ya Mas Tantowi. Tapi tadi juga saya mengingat Mbak Dila mengatakan bahwa sudah ada 17 kepala negara yang bersiap untuk dapat menuju ke Bali. Apakah artinya memang benar-benar upaya Polri melakukan sejumlah penanganan dan juga keamanan ini sudah terpenuhi betul-betul sehingga mereka mengkonfirmasi untuk dapat datang ke Indonesia Mas Tantowi? Saya sangat impress ya atau terkesan dengan cara kerja dari Polri dalam membangun situasi aman dan kondusif. Paling tidak itu yang saya rasakan selama kurang lebih 1 tahun ini. Dan lebih istimewa lagi menjelang beberapa hari menuju ke KTT ya. Situasinya sangat kondusif ya. Polisi itu tidak hadir secara menyeramkan, tapi orang tahu ini pulau terjaga dengan baik. Nah, ini yang kita perlukan ya di dalam konteks policing era sekarang ini harus seperti itu. Kehadiran dari korps keamanan itu tidak boleh terlalu menyeramkan, tapi mereka merasa aman. Dan ini syukur alhamdulillah kita salut kepada Polri, ini bisa kita rasakan saat ini. Nah, ditambah lagi sebagaimana disampaikan Mbak Dila tadi, masyarakat Bali itu memang kooperatif ya. Mereka sudah berkali-kali menjadi bagian dari sebuah konferensi besar yang diadakan oleh Indonesia. Jadi ini bukan pengalaman pertama mereka. Kemudian kedua ada kesadaran juga mereka untuk sama-sama mensukseskan G20 karena secara langsung outcome dari G20 ini akan sangat bermanfaat bagi Indonesia, wabil khusus mereka. Jadi tidak ada alasan bagi mereka tidak mendukung karena isu-isu yang dibahas di dalam G20 tadi dijelaskan secara baik sekali oleh Pak Susi, bukan hanya isu-isu elit, bukan hanya isu-isu tingkat tinggi, tapi isu-isu people to people pun itu tidak luput dalam pembahasan sebagaimana yang terrefleksi di beberapa lebih dari 250 side events yang sudah dilaksanakan selama ini. Ada banyak side events, lebih dari 250 lebih side events yang sudah digelar dan juga ini sudah berlangsung selama sepanjang tahun ini. Kita akan bahas nanti apa-apa saja yang menjadi catatan dari berbagai persiapan dan juga side events di G20. Namun tahan dulu karena kita akan membahasnya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Newsline. Anda masih bersama kami di Newsline pemirsa dan tadi kita sudah membahas terkait dengan persiapan G20 yang puncaknya hanya tinggal menghitung hari lagi di Indonesia dan kami masih bersama dengan Mas Tantowi Yahya di Denpasar Bali, ada juga Mbak Dila Amran dan juga Pak Susi Wijono sudah bergabung bersama kami di Newsline. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya mau ke Mbak Dila terlebih dahulu karena memang dalam G20 presidensi Indonesia ini ada banyak sekali elemen dan juga lembaga melalui berbagai platform menggaungkan semangat Indonesia sebagai tuan rumah G20. Sebenarnya Mbak Dila, seberapa jauh sih G20 presidensi Indonesia ini mengikut sertakan keterlibatan publik, Mbak Dila? Ya, silakan Mbak Dila. Sorry, agak terputus, Febrian. Iya, Mbak Dila, kita ketahui bahwa dalam... Ya. Kita ketahui Mbak Dila bahwa dalam kegiatan rangkaian G20 Presidensi Indonesia ini ada banyak sekali pihak-pihak yang menggaungkan semangat untuk tetap mendukung gelaran G20 ini. Nah, sejauh ini keterlibatan publik dalam G20 ini bagaimana Mbak Dila?
Baik, nampaknya sedang mencoba untuk mendapatkan jaringan komunikasi yang lebih baik. Kita akan coba ke Mas Tantowi lagi terkait dengan G20. Ini merupakan gelaran yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia untuk dapat menghadirkan berbagai solusi dan juga pembahasan yang mempengaruhi perekonomian dunia juga, apalagi kita baru saja lepas dari pandemi COVID-19. Nah, tadi juga Mas Tantowi sudah mengatakan bahwa Bali ini merupakan salah satu lokasi yang sangat baik karena juga menjadi destinasi wisata. Lalu Anda melihatnya bagaimana? Apakah nanti dengan adanya G20 ini akan mempengaruhi terkait dengan keseharian dari masyarakat? Ataukah memang sudah terbiasa nih dalam kegiatan event internasional, masyarakat di tempat lokasi venue-nya ini juga menyesuaikan dengan kegiatan yang ada dilakukan di lokasi tersebut, Mas Tantowi? Ya, Febrian, G20 ini akan membawa dampak langsung dan dampak jangka panjang ya. Dampak langsung itu adalah terjadi eskalasi kegiatan perekonomian di Bali, khususnya di tempat di mana KTT ini dilangsungkan, yaitu di daerah Nusa Dua. Nah, di daerah Nusa Dua itu tingkat okupansi hotel itu meningkat tajam. Semua hotel itu dipastikan terisi beberapa hari menjelang pelaksanaan KTT 15 dan 16. Bahkan sebelum dari itu, setahun sebelumnya pun sudah terjadi geliat perekonomian ya, karena diadakannya beberapa kegiatan dari mulai ministerial meeting, kemudian working meeting, kemudian working group, engagement groups, itu kebanyakan itu berlangsung di daerah Nusa Dua. Jadi mereka kebagianlah kue ekonomi dari pelaksanaan G20 ini. Nah, daerah-daerah yang lain seperti di Sanur, Kuta memang tidak terdampak secara langsung, tapi semakin mendekati puncak seperti saat-saat ini, terjadi juga eskalasi atau peningkatan perekonomian di hampir seluruh wilayah di Bali. Artinya ada dampak langsung. Nah, dampak jangka panjang tentu adalah kebijakan-kebijakan yang merupakan outcome dari G20 di bawah presidensi Indonesia ini, yang sedikit banyak itu akan pro Indonesia ya. Jadi kita percaya betul kepada para perumus yang akan duduk di pembuatan Leaders Declaration itu, akan adanya outcome yang akan beneficial atau menguntungkan Indonesia, terutama dalam konteks kebangkitan perekonomian kita dan keterlibatan kita dalam aktivitas ekonomi di wilayah maupun di negara-negara G20. Artinya memang ini akan mempengaruhi ekonomi di Indonesia juga. Apalagi kalau misalnya kita kembali melihat fokus utama pemerintah di tahun ini, yakni adalah pemulihan ekonomi, berkaitan juga dengan bagaimana pariwisata ini bisa kembali bangkit setelah pandemi COVID-19. Dengan adanya keamanan yang dijamin dalam G20, apakah ini juga mempengaruhi faktor keamanan ini terkait dengan kebangkitan ekonomi nasional? Pak Susi, bagaimana? Ya, Mas Febrian tadi sedikit melengkapi, melibatkan di G20 ini hampir semua sektor. Jadi di dalam Sherpa-Track saja ada 22 working group, 12 itu yang terkait dengan sektor-sektor di pemerintahan, mulai agriculture sampai ke tourism, education, transisi energi dan sebagainya. Nah, yang 10 engagement group itu melibatkan di luar pemerintah. Jadi publik dilibatkan mulai dari yang terkait dengan isu-isu women, youth, isu-isu yang terkait dengan sains, termasuk isu labor, buruh, semuanya. Jadi mencakup semuanya, termasuk keterlibatan publik sudah sangat dilibatkan di dalam semua prosesnya. Karena kami mengawal 1 tahun ini di 438 kegiatan tadi. Demikian juga dari sisi dampak dan manfaat, seperti tadi disampaikan Pak Dubes Tantowi ya. Kita kan menyelenggarakan event-event sejak 1 Desember tahun lalu itu di 25 kota, jadi tidak hanya di Bali. Memang paling banyak adalah di Bali, Jogja, dan di Jakarta. Namun demikian, kalau kita lihat, hampir semua daerah itu tidak hanya mendorong PDB nasional kita, tapi PDRB di masing-masing daerah juga confirm semuanya akan meningkat. Memang di survei dari lembaga UI yang tahun lalu itu menyatakan kira-kira dampak langsungnya terhadap PDB kita sekitar 7,4 triliun. Namun kalau melihat hitung-hitungan yang kemarin dibuat dan setahun ini kami menjalani,
kira-kira akan lebih besar lagi, dan dibandingkan dengan annual meeting IMF World Bank 2014 lalu bisa 2 kali lipat lebih nih dampak ekonominya. Akan memiliki dampak ekonomi sampai dengan 2 kali lipat, artinya ini sangat besar sekali peluangnya G20 Indonesia. Mbak Dila, tanggapannya bagaimana keterlibatan publik dalam G20 ini, bagaimana Mbak Dila? Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Susi, kita ada engagement group. Saya kebetulan banyak ngobrol sama teman-teman di engagement group ini. Mereka semua sangat antusias ya. Itu kalau di level substansi mereka turut menyumbang rekomendasi buat sampai menjadi leaders declaration gitu. Misalnya dari sisi youth itu kita ngomongin soal employment, kita ngomongin soal planet. Di apa namanya, misalnya di engagement group yang lain pun banyak sekali yang dibahas. Itu dari sisi substansi. Tapi kalau dari sisi di luar meeting-meeting yang tertutup ini, pelaksanaan side eventnya, kami dari KSP memantau banyak sekali masyarakat yang sangat antusias ngikutin segala substansi yang disampaikan di tadi 400-an lebih event tadi. Misal terutama misalnya di isu-isu iklim, isu transisi energi, itu banyak sekali pembicaraan yang kami pantau di lingkungan masyarakat apa namanya ya, masyarakat yang memantau lah isu-isu mengenai iklim dan energi. Mereka sangat senang sekali dengan pembahasan yang terjadi di dalam G20 karena sepertinya banyak sekali seperti yang sudah dibahas tadi sama Pak Susi, solusi konkret, deliverables yang bisa kita tawarkan di G20 ini. Itu yang saya tangkap ya dari berbagai macam komunitas. Tapi di luar itu masyarakat Indonesia antusias dengan kita menjadi tuan rumah. Itu salah satu kepercayaan besar. Kemarin dari Pak Presiden juga sudah mengungkapkan dan kami pantau di publik responnya sangat baik. Semua menanti sampai terjadi tanggal 15. Semuanya menanti, masyarakat sudah tidak sabar untuk dapat ikut berpartisipasi dalam gelaran G20 ini, dan juga kita akan menantikan nanti puncaknya akan menghasilkan sebuah keputusan, kebijakan yang tentunya akan berdampak terhadap perekonomian dunia dan juga Indonesia khususnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Tantowi Yahya, Eksekutif Lead Tirahita Karana Forum, dan juga Mbak Dila Amran, tenaga ahli media kantor staf kepresidenan, serta Pak Susi Wijono, sudah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat kembali beraktivitas kembali, dan kita akan menyongsong bersama G20 nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline.